Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang rumus kosinus jumlah dan selisih sudut. Nah, di sini kita akan membahas rumus kosinus jumlah sudut. Jadi, untuk kosinus jumlah sudut itu sendiri dinotasikan sebagai cos alfa ditambah dengan beta. Nah, langkah pertamanya kita bisa menggunakan rumus-rumus sudut penyiku. Kalau kita lihat di sini, cos alfa itu sama dengan sin 90 derajat dikurang alfa. Berarti bisa kita tulis di sini sin 90 derajat dikurang alfanya kita ganti dengan sudut ini. Jadi alfa ditambah dengan beta. Sin 90 derajat min dikali alfa min dikali beta min beta. Ini bisa kita tulis sebagai sin 90 derajat dikurang alfa dikurang dengan beta. Nah, kenapa diubah seperti ini? Agar kita bisa menggunakan rumus selisih pada sinus, ya. Jadi bisa kita lihat di sini kita misalkan alfanya. Ini kita misalkan alfanya dan ini kita misalkan tetap betanya ya. Tuh, kita masukkan ke rumus yang ini. Jadi ini sama dengan sin alfa, berarti alfanya yang ini. 90 derajat dikurang alfa dikali cos beta, berarti cos betanya tetap ya. Dikurang cos alfa, berarti cos alfanya 90 derajat dikurang alfa dikali dengan sin beta. Nah, sekarang kita lihat sin 90 derajat dikurang alfa itu sama dengan cos alfa. Kita ganti lagi nih. Jadi cos alfa dikali dengan cos beta dikurang, ini cos 90 derajat dikurang alfa itu sama dengan sin alfa. Berarti dikurang sin alfa dikali sin beta. Sekarang kita lanjutkan mencari rumus kosinus selisih sudut. Jadi notasinya itu sendiri cos alfa dikurang beta. Nah, ini atau bisa kita buat cos alfa ditambah dengan min beta. Nah, sekarang ini kita bisa menggunakan rumus kosinus jumlah sudut ya. Nih, berarti di sini cos alfa dikali dengan cos di sini beta ya, karena di sini min beta berarti kita tulis di sini min beta dikurang sin alfa dikali dengan sin min beta. Nah, sekarang kita ubah. Ini tetap nih cos alfa, kita ubah cos min beta itu kalau dalam sudut negatif berarti cos dalam kurung min alfa itu sama dengan cos alfa ya. Berarti ini jadi positif nih. Ini cos beta dikurang sin alfa. Ini kalau misalkan kita ubah dalam sudut negatif dia tetap negatif. Jadi negatif sin beta. Sederhanakan lagi. Jadi cos alfa dikali cos beta min dikali min ini plus sin alfa dikali dengan sin beta. Nah, ini adalah rumus kosinus selisih sudut. Sekarang kita akan membahas contoh soal dari kosinus jumlah dan selisih sudut. Nah, ini adalah rumus yang telah kita dapatkan tadi. Sekarang kita bahas contoh soal yang pertama. Itu gunakan identitas kosinus sudut jumlah atau selisih untuk membuktikan identitas berikut. Berarti yang ini kita tulis dulu. Situ A cos pi per 2 dikurang X sama dengan sin X. Nah, berarti kita akan membuktikan ini sama dengan ini. Kalau kita lihat, ini kan pengurangan nih. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang ini. Ya, kita misalkan berarti di sini alfanya itu sama dengan pi per 2 dan betanya itu adalah X. Kita buat di sini. Cos pi per 2 dikurang X sama dengan, kita gunakan rumus yang ini. Berarti cos A. Cos alfa maksudnya. Alfanya kita dapat pi per 2 dikali cos B. Berarti cos X. Ditambah sin alfa. Berarti sin pi per 2 dikali dengan sin beta.
berarti sin betanya tadi X. Nah, sekarang cos pi per 2 itu sama dengan 0 dikali cos X ditambah sin pi per 2 itu sama dengan 1 dikali sin X. 0 dikali cos X itu 0, 1 dikali sin X itu sin X, 0 ditambah sin X itu adalah sin X. Jadi ini terbukti ya, kalau cos pi per 2 dikurang X sama dengan sin X. Kita tulis di sini terbukti. Nah, sekarang kita bahas yang B. B di sini cos X ditambah pi sama dengan min cos X. Kita misalkan lagi alfanya itu adalah X dan betanya itu adalah yang ini adalah pi. Kalau kita lihat ini menggunakan penjumlahan, berarti kita bisa menggunakan rumus yang ini. Berarti cos X ditambah pi itu sama dengan, ini rumusnya ya, cos alpha dikali cos beta, berarti cos alpha, alfanya itu tadi X, dikali cos beta berarti itu cos pi, dikurang sin alpha dikali sin beta, dikurang sin alfanya itu X, sin beta berarti sin pi. Cos pi itu sama dengan min 1. Ya, dalam sudut istimewa itu cos pi sama dengan min 1. Ini sin X dikali sin pi. Kalau sin pi itu 0. Nih, cos X dikali min 1 itu min cos X, dikurang sin X dikali 0 itu 0. Jadi hasilnya min cos X. Nah, kalau kita lihat sama ya ini. Min cos X, ini min cos X. Berarti ini terbukti. Baiklah, sekarang kita akan membahas contoh soal yang kedua. Di sini diketahui cos A sama dengan 3/5 dan sin B sama dengan 12/13. A dan B sudut lancip. Tentukan nilai sin A plus B. Kalau kita lihat ini menggunakan rumus jumlah pada sinus ya. Ini kita tulis dulu di sini rumusnya. Karena di sini nggak ada ya ditulis. Jadi sin A ditambah B itu rumusnya adalah sin A dikali cos B ditambah cos A dikali dengan sin B. Nah, kalau kita lihat di sini di soalnya diketahui cuma cos A dan sin B. Berarti kita cari dulu sin A dan cos B. Ya, kita bisa tulis di sini cos A sama dengan 3/5. Kalau misalkan kita gambar, misalkan di sini ada sudut A, cos itu kan samping per miring ya, sampingnya itu di sini. Atau kita bisa tulis sin X sama dengan 3, ini Y, ini R. R itu hipotenusa atau sudut sisi miringnya. R-nya itu adalah 5. Nah, kita bisa mencari nilai Y dengan menggunakan Pitagoras. Jadi Y sama dengan akar R kuadrat dikurang X kuadrat. R-nya itu tadi 5 dan X-nya itu tadi 3. Jadi 25 dikurang 9 itu akar 16. Kita dapat jadi Y-nya sama dengan 4. Y sama dengan 4. Nah, sekarang kalau misalkan kita mencari sin A, sin itu adalah depan per miring. Depannya itu dari sudut A adalah Y dan miringnya itu R. Kita masukkan Y-nya tadi 4 dan R-nya 5. Dapat nih sin A. Nah, sekarang kita mencari cos B dengan menggunakan ini, sin B. Sama dengan 12/13. Sin tadi tuh Y per R ya. Jadi kita dapat Y dan ini R. Atau kalau kita gambarkan segitiga siku-siku nih, anggap saja nih. Ini sudut B, berarti Y-nya tuh di sini ya. Y sama dengan 12 dan R-nya sama dengan 13. Kita mencari nilai X. Mencari nilai X, kita menggunakan Pitagoras lagi. Jadi X sama dengan akar
R kuadrat dikurang dengan Y kuadrat. R-nya itu tadi 13 dan Y-nya itu adalah 12 kuadrat. Nah, sekarang 13 kuadrat itu sama dengan 169. 12 kuadrat itu 144. Kita kurangkan dapatnya 25 ya. Jadi X-nya itu sama dengan akar 25 itu 5. X sama dengan 5. Nah, sekarang kalau kita misalkan mencari cos B, itu berarti samping per miring. Sampingnya dari sudut B itu X, dan miringnya itu adalah R. X per R, X-nya itu 5, dan R-nya tadi 13. Nah, setelah dapat ini kita masukkan ke rumus ini tadi. Jadi, di sini kita buat sin A plus B itu sama dengan sin A dikali cos B. Sin A-nya tadi 4/5 dikali cos B-nya tadi ini ya, 5/13 ditambah cos A dikali sin B. Cos A-nya itu 3/5 dan sin B-nya 12/13. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. 4 kali 5, 20. 5 dikali 13, itu 65. Ditambah, ini 5 dikali 12 itu, berapa nih? 3 ya? Sorry. Ini 3. 3 dikali 12 itu 36. 5 dikali 13, 65. Ini karena penyebutnya sama, bisa langsung kita jumlahkan ini pembilangnya. Jadi hasilnya 56/65. Oke, ini hasilnya. Baiklah, sekarang kita bahas contoh soal yang ketiga. Di sini diketahui tan A sama dengan 3/4 dan tan B sama dengan 8/15. Adapun A sudut lancip dan B sudut dalam kuadran 3. Tentukan nilai cos A dikurang B. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang ini. Di sini ada A itu sudut lancip. Sudut lancip itu berarti dia berada di kuadran pertama ya. Nah, sekarang kalau kita lihat rumus ini, dia harus ada cos A, cos B, sin A, dan sin B. Ini bisa kita cari dengan menggunakan tan A dan tan B ini. Di sini tan A-nya itu sama dengan 3/4. Kalau kita gambarkan dalam segitiga siku-siku, di mana misalkan di sini adalah sudut A, tan itu depan per samping. Depan dari sudut A itu adalah Y, sampingnya itu adalah X. Berarti ini adalah Y dan ini adalah X. Ya, berarti kita mencari ini R dengan menggunakan Pitagoras. R-nya itu berarti Y kuadrat ditambah X kuadrat. Y-nya itu 3 dan X-nya itu 4. 3 kuadrat itu 9 dan 4 itu 16. Kita jumlahkan 25, akar dari 25 itu 5. Berarti kita dapat R-nya itu sama dengan 5. Nah, di sini kita bisa menentukan nilai sin A dan cos A. Sin itu adalah depan per miring, di mana depannya itu Y dan miringnya itu adalah R. Berarti Y-nya itu 3, R-nya tadi kita dapat sama dengan 5. Jadi 3/5. Nah, sekarang cos. Cos itu samping per miring. Sampingnya itu X dan miringnya itu R. X-nya itu tadi 4 dan R-nya itu adalah 5. Jadi 4/5. Nah, sekarang kita mencari sin A dan sin B dari tan B nih. Kita buat di sini. Tan B sama dengan 8/15 ya. Kita
kita buat lagi di sini Y dan ini X. Berarti kita mencari nilai R sama kayak tadi. Kita masukkan Y-nya itu sama dengan 8 dan X-nya itu sama dengan 15. 8 itu 64, 15 itu 225. Ya kan? Kita jumlahkan jadi berapa nih? 289. Akar dari 289 itu adalah 17. Ya. Nah, sekarang kita menentukan sin A dan kita mencari sin B dan cos B. Sin B-nya itu Y per R ya, dan cos B itu X per R. Sin B berarti Y-nya itu 8, R-nya itu 17, jadi 8 per 17. Cos B, X-nya itu 15 dan R-nya itu 17. Ya. Oh iya, tadi di sini disebutkan kalau sudut B itu berada di kuadran ketiga. Nah, sekarang kita tahu kalau di kuadran ketiga itu yang bernilai positif hanya hanya tan yang bernilai positif. Berarti sin dan cosnya itu bernilai negatif. Jadi kita tambahkan di sininya negatif. Kita tambahkan negatif. Ini kita tambahkan negatif. Kenapa kayak gitu? Tuh. Negatif ya. Karena dia berada di kuadran ketiga ya. Jadi sin dan cosnya itu bernilai negatif. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke rumus. Ke rumus yang ini. Berarti di sini cos A dikurang B itu sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali dengan sin B. Cos A itu kita dapat 4/5. Cos B-nya kita dapat min 15/17. Min. Ditambah sin A-nya itu 3/5. Dan sin B-nya itu min 8/17. Kita kalikan ini. Ini dapatnya min 60/85. Ditambah ini kita kalikan min 24/85. Ini kalau kita selesaikan dapatnya min 84/85. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.